warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video pemeriksaan audit 2 dengan materi pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang disusun oleh Amel, Firly, Riza, dan Wulan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian yang dilakukan auditor hanya diterapkan terhadap pengendalian yang relevan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, pengujian pengendalian memfokuskan untuk 3 hal. Yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan. Yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun. Dan yang ketiga, siapakah yang menerapkan pengujian pengendalian tersebut. Pengujian pengendalian yang dilakukan auditor merupakan dukungan atas pengendalian yang teridentifikasi dan dikelompokkan menjadi 2 tipe. Yang pertama, Concurrent Test of Control. Yang kedua, Additional Outline Test of Control. Yang pertama, ada Concurrent Test of Control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur guna memperoleh pemahaman mengenai internal. Dan yang kedua, ada Additional Outline Test of Control, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. 4 jenis prosedur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut meliputi yang pertama, tanya jawab dengan pegawai entitas yang tepat, yang kedua, inspeksi atas dokumen, yang ketiga, pengamatan, dan yang terakhir, pelaksanaan ulang. Yang pertama, tanya jawab dengan pegawai entitas yang tepat. Interview bukanlah bukti yang kuat, namun demikian bentuk bahan bukti yang pantas. Tanya jawab akan membantu auditor untuk menentukan pengendalian atas akta aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi. Yang kedua, inspeksi atas dokumen. Untuk pengendalian yang meninggalkan bahan bukti dapat diketahui dengan inspeksi atas dokumen yang memiliki klien. Inspeksi dokumen harus pertama lengkap, kedua dibandingkan secara tepat dengan dokumen lain, yang ketiga ditangani sebagaimana mesti. Yang ketiga, ada pengamatan. Pengendalian yang tidak menampakkan jejak bukti dapat diketahui dengan pengamatan atau observasi. Contohnya adalah pemisahan fungsional yang diterapkan klien. Nomor 4, ada pelaksanaan ulang. Terdapatnya pengendalian yang meninggalkan jejak namun dari bagian isi kurang mencukupi. Maka untuk menilai efektivitas operasi pengendalian perlu dilakukan re-performance. Re-performance merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanis kegiatan pengendalian. Nah, kita akan membahas penentuan resiko pengendalian. Tentunya pelaksanaan pengujian pengendalian tidak terlepas dari resiko yang dibawa pengendalian. Untuk itu, auditor perlu ditentukan resiko pengendalian antara lain mengidentifikasi salah saji, mengidentifikasi pengendalian, menghimpun bukti, mengevaluasi bukti, dan menentukan resiko. Menentukan resiko pengendalian dalam suatu audit tidak dapat lepas dari resiko deteksi, yaitu resiko auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Jadi dari resiko deteksi akan dapat ditentukan besarnya resiko pengendalian. Resiko deteksi dihitung dengan rumus RD sama dengan RA dibagi RB dikali RP, di mana RD resiko deteksi, RA resiko audit, RB resiko bawaan, dan RP resiko pengendalian. Nah, yang ketiga ada pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian dalam laporan keuangan.
Dalam pembagian pengujian substantif ada 3 tipe. Yang pertama, uji detail saldo. Yang kedua, uji detail transaksi. Dan yang terakhir, ada prosedur analisis. Nah, kali ini kita akan membahas uji detail saldo. Pengujian tipe ini dalam perencanaannya harus memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit yang memuaskan. Ada 4 tahapan dalam perancangan pengujian detail saldo, yaitu yang pertama, menilai materialitas dan resiko bawaan dari suatu akun. Kedua, menetapkan resiko pengendalian. Ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analisis. Dan yang terakhir, merancang pengujian guna memenuhi setiap tujuan audit yang memuaskan. Uji detail transaksi. Pengujian detail transaksi membutuhkan waktu yang lebih banyak dan memerlukan biaya lebih tinggi bila dibandingkan dengan prosedur analitik. Namun dari sisi biaya, pengujian ini lebih murah lebih-lebih bila dilaksanakan bersama dengan pengujian pengendalian dalam pengujian dengan tujuan ganda. Nah, di sini ada uji detail transaksi dilakukan untuk pertama, ketepatan otorisasi transaksi akuntansi yang dimiliki klien, yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, dan yang terakhir, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi ke buku besar dan buku pembantu. Manfaat prosedur analitis. Pertama, memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Ketiga, mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Terakhir, menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Dan di sini ada luas pengujian substantif dan perbedaannya dengan pengujian pengendalian. Keputusan mengenai rancangan pengujian substantif oleh auditor didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau penentuan waktu pengendalian itu terutama saat pekerjaan internal. Kalau substantif terutama pada saat dekat tanggal neraca. Nah, itu ada komponen resiko auditnya. Kalau pengendalian, resiko pengendalian. Kalau substantif, resiko deteksi. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok 10. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.